Baru-baru ini ada video dari pendeta Gilbert Lumaindong yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan anak Allah. Yesus bukan anak Allah. Karena dia Allah itu sendiri. Tetapi karena dia Allah yang mengosongkan diri, kata Filipi bilang, maka dia disebut anak Allah. Yang untuk seketika, kata Ibrani bilang, dibuat lebih rendah daripada Allah. Supaya dia dapat menanggung dosa dunia. Jadi istilah Yesus lahir bukan hakikat. Itu hanya cara turunnya mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Makanya istilah Yesus lahir hanyalah konsekuensi alamiah kedatangan ke dunia sebagai manusia. Tapi apakah benar pernyataan tersebut bahwa Yesus itu bukan anak Allah? Kita akan kupas bersama-sama dan kita akan lihat dari kebenaran Alkitab. Jadi simak terus sampai habis. Mari kita mulai. Sebelum kita memulai lebih jauh, ada baiknya untuk kita coba memahami sebenarnya apa perkataan dari pendeta Gilbert tersebut. Dari yang saya pahami, terdapat 2 poin. Yang pertama adalah bahwa Yesus itu bukan anak Allah karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dengan kata lain, pendeta Gilbert menyatakan bahwa Yesus tidak bisa menjadi Allah dan anak secara bersamaan. Biasanya pernyataan ini muncul ketika kita orang Kristen berusaha mempertahankan keilahian Yesus. Apalagi kalau kita diperhadapkan dengan teman-teman yang berbeda dengan keyakinan kita dan mereka mempertanyakan, kok bisa Allah itu punya anak? Masa Allah itu beranak? Kadang orang ambil jalan pintas dengan bilang Yesus itu bukan anak, melainkan Allah itu sendiri. Tujuannya mungkin untuk meninggikan hakikat Yesus atau menyatakan hakikat Yesus. Tetapi dengan mengatakan tersebut artinya kita menabrak konsep dari Tritunggal. Lalu yang kedua dari pernyataan pendeta Gilbert ini menyatakan bahwa Yesus itu mengosongkan dirinya dan lahir berinkarnasi menjadi manusia. Sehingga dia disebut anak. Jadi bisa disimpulkan ketika Yesus berada di surga, dia itu adalah Allah dan pas turun ke bumi barulah berganti peran menjadi anak. Kedengarannya seperti logis ya, tapi apakah logika tersebut selaras dengan kebenaran Alkitab? Mari kita akan cek bersama-sama. Secara hakikat dan natur, kita sama-sama percaya dan setuju bahwa Yesus itu adalah Allah. Masalahnya adalah pendeta Gilbert tidak percaya atau menolak tentang gelar anak ini. Seolah-olah Yesus itu tidak bisa menjadi Allah dan anak secara bersama-sama. Tapi apakah benar seperti itu? Kita akan melihat kebenaran Alkitab dan bagaimana Alkitab menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yang pertama kita bisa melihat dari pengakuan Allah Bapa langsung. Ketika Yesus selesai dibaptis, terdengar suara dari langit yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Ini adalah pernyataan langsung dari Allah Bapa mengenai status anak dari Yesus. Selain itu, ada juga peristiwa ketika terjadi transfigurasi. Mungkin teman-teman juga pernah ingat. Tiba-tiba muncul awan dan di dalam awan itu keluar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Dari kedua kejadian ini secara eksplisit Allah Bapa mengakui Yesus sebagai anaknya. Pengakuan kedua datang dari Yesus itu sendiri. Kita pasti hafal dengan ayat dari Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dari sini kita dapat pengakuan dari Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dirinya ini adalah anaknya yang tunggal. Artinya status anak ini diakui oleh Yesus. Yang ketiga juga kita dapatkan pengakuan dari para murid. Ketika mereka berada di Kaisarea, Yesus menanyakan kepada para murid ini, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Lalu Petrus dengan berani mengatakan, "Engkau ini adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Jadi dari pernyataan muridnya dapat pengakuan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yang terakhir keempat adalah pengakuan dari malaikat. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria untuk mengabarkan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan, malaikat itu mengatakan kepada Maria,
engkau akan melahirkan seorang anak dan anak itu akan disebut anak Allah. Dari 4 pengakuan ini seharusnya kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus adalah anak Allah sekaligus memiliki hakikat ilahi. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus baru menjadi anak ketika dia terinkarnasi menjadi manusia? Saya percaya bahwa Yesus menjadi anak bukan ketika dia lahir, tapi gelar anak ini sudah ada semenjak kekekalan. Hubungan Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, sudah terjadi semenjak kekekalan. Artinya sebelum ciptaan itu ada. Dan ini adalah hubungan yang fundamental dan harmonis antara ketiga pribadi. Kita juga bisa melihat di kebenaran Alkitab, misalnya di Galatia 4 ayat 4 yang mengatakan, "Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat." Ada lagi misalnya dalam Ibrani 1 ayat 2 yang mengatakan, "Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta." Jadi Yesus sebagai anak telah ikut dalam proses penciptaan segala sesuatu. Dari teologi sistematis, kalau Yesus itu baru menjadi anak ketika dia lahir, maka berarti Allah itu berubah. Padahal kita sering nyanyi bahwa Yesus itu tidak pernah berubah. Jadi hubungan Bapa dan anak bukanlah peran yang baru dimainkan di dalam perjanjian baru, melainkan ini adalah realitas hakikat Allah yang sudah terjadi semenjak kekekalan. Bapa mengasihi anak sejak dunia belum dijadikan. Inilah yang menjadi dasar mengapa Allah itu adalah kasih. Jauh sebelum ada manusia dan malaikat, Allah Bapa sudah lebih dulu mengasihi Allah Anak. Lalu kita bertanya-tanya, sebenarnya apa arti dari gelar anak Allah ini? Dalam teologi Kristen, sebutan anak Allah ini tidak merujuk kepada hubungan biologis ataupun fisik seperti yang dimiliki manusia. Jadi bukan berarti Allah Bapa ini memiliki istri dan akhirnya melahirkan anak, melainkan gelar ini memiliki makna teologis yang sangat mendalam. Gelar anak Allah yang disematkan kepada Yesus ini paling tidak memiliki 2 arti. Yang pertama adalah ini berarti Yesus itu memiliki hakikat dan kodrat yang sama dengan Allah Bapa. Dalam budaya di mana Alkitab ini ditulis, kata anak ini sering merujuk kepada seseorang yang memiliki sifat atau hakikat yang sama dengan ayahnya. Contohnya seekor anak burung berarti memiliki hakikat burung. Dan begitupun juga dengan anak manusia berarti memiliki hakikat manusia. Oleh karena itu, gelar anak Allah berarti Yesus itu memiliki hakikat, kodrat, dan substansi keilahian yang sama persis dengan Allah Bapa itu sendiri. Itulah sebabnya ketika Yesus mengatakan Allah itu sebagai Bapaknya, para pemimpin agama Yahudi waktu itu ingin menyalibkan Yesus karena mereka paham betul apa maksud perkataan Yesus. Ia bukan saja mengabaikan peraturan Sabat, tetapi juga mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Lalu yang kedua, gelar anak Allah ini menyatakan hubungan kasih dan ketaatan yang sempurna. Gelar Bapa dan Anak ini juga digunakan untuk menggambarkan hubungan keintiman dalam Tritunggal. Ini menunjukkan hubungan yang dipenuhi dengan kasih dan ketaatan yang sempurna. Selama Yesus berada di bumi, dia menunjukkan ketaatan seorang anak kepada Bapaknya secara sempurna sampai mati di atas kayu salib. Jadi kesimpulannya teman-teman, pernyataan yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan anak melainkan Allah itu sendiri merupakan sebuah kesalahan teologis. Justru sebaliknya, karena Yesus ini adalah anak Allah, ini membuktikan bahwa Yesus itu memiliki hakikat Allah. Status sebagai anak dan Allah bukanlah 2 hal yang bertabrakan, melainkan ini adalah satu kesatuan kebenaran mengenai siapa Yesus itu yang sesungguhnya. Dia adalah pribadi kedua dari Tritunggal yang kekal. Menurut teman-teman, apakah teman-teman setuju dengan pernyataan dari Pendeta Gilbert ini? Bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.